Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi terkini selengkapnya. Dari peristiwa penting di dalam negeri, hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Berita yang aktual. Kita ke sorotan pertama di redaksi kami, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan. Tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, saudara. PT Pertamina Patraniaga kembali menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi per 1 Agustus 2026. Penurunan harga ini mengikuti tren minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Penurunan harga berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan Pertamax Ron 92. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300, sementara Pertamax kini dijual Rp15.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex dan Dex Lite tercatat tidak mengalami perubahan. Penyesuaian harga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Saudara, PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga BBM non-subsidi berlaku mulai 1 Agustus 2026. Di wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo turun Rp1.000 menjadi Rp18.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 turun Rp400 menjadi Rp16.600. Untuk Pertamax Ron 92 kini dijual Rp15.950. Sedangkan harga Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter dan Dex Lite tetap Rp19.700 per liter. Ini tercatat tidak mengalami perubahan. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyebut penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari rilis yang diterima redaksi Kompas TV, Kitty menegaskan penyesuaian harga BBM dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Harga BBM di SPBU memasuki awal Agustus 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga sejumlah produk. Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Faktor apa saja yang membuat harga BBM non-subsidi mengalami penyesuaian? Kita akan bahas bersama dengan ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Dipo Satria Ramli. Selamat pagi, Mas Dipo. Pagi Mas, pagi. Ya Mas Dipo, kabar baik ini untuk di awal bulan 1 Agustus, Pertamax-nya ada 3 yang turun semua, tapi kita lihat Pertamax yang 92 yang biasanya dipakai masyarakat turun Rp300. Kira-kira kalau Anda melihatnya, harga yang turun ini, jumlah turunnya ini selisihnya, apakah sesuai dengan faktor-faktor yang disebut tadi soal penurunan harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah kita? Ya, pertama saya mau tetap apresiasi sih penurunan si harga Pertamax Ron ini ya. Karena gimana pun juga memang daya beli kelas menengah memang sudah sangat tertekan. Harapannya dengan ada penurunan walaupun sedikit ya, itu tetap menjadi bantalan. Karena kita tahu untuk Pertamax tadi yang 92,
itu juga banyak dipakai oleh misalnya Gojek, motor itu banyak yang memakai Pertamax. Lalu juga kedua, mungkin di level makro, itu kan kita lihat angka inflasi di Juni sudah cukup tinggi ya, 3,34%. Itu di bawah target BI yang 3,5%. Jadi harapannya dengan si Pertamax turun ini itu juga sedikit meredam gitu. Walaupun harapannya tetap harusnya turunnya lebih banyak ya kalau benar-benar mau mendorong daya beli gitu. Karena memang kalau kita lihat dibandingkan Desember tahun lalu, angkanya masih cukup jauh. Tadi misalnya kayak Pertamax RON 92, di Desember itu dia 12.720, ya kan. Hari ini di 1 Agustus setelah penurunan 15.950. Jadi bedanya sekitar 3.200 per liter. Jadi itu tetap substansi untuk kebanyakan orang gitu. Jadi saya rasa kita tetap apresiasi ada penurunan, tetapi again kalau kita mau benar-benar dorong dongkrak daya beli, harapannya mesti dipotongnya lebih banyak lagi begitu, Mas. Tapi masih Uh, dimungkinkan nggak sih Mas Dipo akan turun lebih banyak lagi atau ya sudah mentoknya hanya di sini saja untuk menjaga agar nggak rugi? Iya, jadi mungkin kita perlu informasi lebih ya dari Pertamina itu sendiri. Kita tahu semenjak si perang Iran dan ketika kita membeli minyak itu gara-gara perang Iran harga naik, memang Pertamina mungkin sedikit tertutup mengenai proses ini sendiri, proses bidding, beli di harga berapa, stoknya ada berapa, karena memang hal yang sensitif gitu. Tapi saya rasa kalau saya melihat di gambaran besarnya memang baiknya tetap diturunkan lagi gitu, walaupun mungkin memberatkan Pertamina gitu, tapi memang kita sebenarnya ada kapasitas fiskal gitu, Mas. Kita kan angka pendapatan pajak Juni sudah keluar juga, itu kita naik year on year itu 25% ya, jadi itu quite substantial ya, bukan angka yang kecil gitu. Jadi harapannya pemerintah jangan saja fokus terhadap program prioritas ya kan, tetapi juga untuk subsidi BBM ini baiknya ditingkatkan gitu, terutama tadi ya yang Pertamax dan uh, yang 92 dan 95 tersebut. Tapi jika kita melihat faktor eksternal juga gitu Mas Dipo bahwa saling serang antara Amerika Serikat dan Iran bahkan meluas hingga ke kawasan Timur Tengah ini masih terus berlangsung. Apakah kemudian penurunan ini bisa sustain? Apakah bisa lebih lama lagi di angka segini atau bisa jadi tidak lama kemudian akan naik kembali karena menyesuaikan harga minyak dunia yang juga masih fluktuatif? Iya, jadi memang setelah negosiasi si Trump dan Iran ini tidak berhasil, di pasar minyak itu sempat gonjang-ganjing lagi, Brent itu sempat naik ke 100 lagi tuh Mas, dalam sebulan terakhir, walaupun sekarang sudah turun ya, mungkin di 888 kali ya, mungkin 85, 88, sekitar angka segitu. Jadi betul sekali tetap ada ketidakpastian, tetapi kalau saya melihatnya mungkin dari pasar itu dia sudah melalui si shock, sudah pernah melalui si shock yang sebelumnya nih berapa bulan lalu gitu. Jadi harusnya angkanya tidak berubah dari yang harga minyak yang terakhir yang ketika pas tinggi itu di 100 itu. Jadi seharusnya sudah bisa diperhitungkan kalau menurut saya, ya kan dari pemerintah itu, karena kita yang pas shock pertama yang perang Iran pertama mulai itu kan kita langsung loncat tuh. Yang kali ini sepertinya pasar lebih memahami oh ini dinamika Trump dan perang Iran, ini efek ke harganya segini gitu. Jadi saya rasa nggak bakal lebih loncat lagi dari cepet juga, saya rasa itu mungkin kecil ya kemungkinannya. Jadi apakah bisa, yang penting pertama apakah bisa dihitung, menurut saya itu sudah pasti bisa dihitung, ya kan. Mungkin pemerintah sedikit berhati-hati ya menurunkan, again kalau saya melihatnya ini tetap win, walaupun mungkin penurunannya kurang banyak. Mungkin ada faktor politik juga kenapa di Agustus ini diturunkan gitu, tetapi saya melihatnya ini tetap win buat kelas menengah, karena memang kelas menengah kita sudah sangat-sangat tertekan, jumlah orangnya juga mengecil setiap tahun. Jadi ini masalah yang cukup berat gitu. Jadi harusnya ini menjadi prioritas gitu. Kalau menurut saya untuk pemerintah, ya kan, soal si harga Pertamax ini. Tapi di tengah itu Mas, kita bicara soal faktor penurunan harga BBM ini tentunya tidak hanya soal eksternal saja, tapi juga soal misalnya harga produksinya gitu ya, sebenarnya masuk apa enggak harganya jika kita jual dengan harga sekian, dan juga masih ada opsi misalnya pemerintah menggunakan fiskal untuk bisa dalam tanda kutip memberikan insentif agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat. Kalau menurut Anda, kira-kira seberapa besar seharusnya penurunannya? Misalnya kita tidak mungkin bicara soal balik ke harga normal, misalnya 12 ribuan sebelum naik. Kira-kira berapa harga yang ideal paling tidak untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan Pertamina dan juga daya beli masyarakat? Betul. Sebelum ke sana, Mas, betul sekali. Mungkin ada satu masalah harga, kedua mendapatkan si cadangan itu sendiri ya. Ya kan, dan memang mendapatkan cadangan itu memang kita cukup berebutan dengan negara lain, tetapi sepengetahuan saya dari SDM
Dan Pertamina itu cukup agresif untuk membeli minyak tersebut. Jadi mungkin cadangan kita bisa secure, tapi kan di harga berapa ya? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan. Tetapi kalau saya melihatnya, again, di fiskal itu Mas, kita pendapatan pajaknya naik 25%. Artinya apa? Artinya memang kita ada kapasitas dari sisi fiskal. Ya kan, jadi tidak bisa bilang kita tidak ada pemerintah mepet banget juga, saya rasa case-nya tidak seperti itu. Ya kan, karena memang si pendapatan pajak naik 25% dibandingkan tahun lalu per Juni, jadi mereka ada kapasitas lebih. Masalahnya sekarang masalah alokasi yang prioritas yang mana. Ya kan, jadi kalau betul sekali mungkin tidak bisa ke harga 12.000 misalnya, saya rasa sedikit sulit. Tetapi mungkin bisa diturun, maksudnya turunnya jangan 300 perak banget juga gitu. Ya kan, mungkin dari 12.750 ya kan, yang 92 ke 15.950 itu kan jedanya 3.200 ya. Ya kan, jadi mungkin di tengah-tengah lah gitu. Jadi 1.500 gitu saya rasa yang agak berasa gitu di masyarakat, level masyarakat juga. Jadi saving itu benar-benar bisa terasa di pengguna BBM tersebut. Nah, dengan penurunan, kita bicara soal Pertamax tahun 92 gitu Mas, yang turun Rp300, ini seberapa besar sih bakal berpengaruh dan apakah kita bisa lihat dampaknya dalam jangka waktu pendek ini? Saya rasa mungkin kalau dampaknya sendiri itu biasanya tetap perlu waktu. Jadi ketika penurunan harga sendiri, dampak ke ekonomi itu memang ada sedikit lag ya. Jadi memang ada horizon, tidak merta ketika turunkan langsung harga juga turun gitu. Tetapi it's a very good step lah ini diturunkan, ya kan. Saya rasa at this moment ya, in this economy itu any saving is a good saving lah. Mas, jadi saya nggak melihat of course mestinya lebih tadi ya, kalau kita bandingin especially tahun lalu. Tetapi kalau dampak ke ekonomi saya rasa akan tetap butuh waktu, itu mungkin biasanya butuh 3-6 bulan sampai benar-benar dampaknya berasa ke ekonomi. Tetapi kalau di SPBU harusnya yang resmi itu harganya sudah langsung turun, tapi di jalur-jalur yang penyaluran yang non resmi itu si BBM ini, Mas. Dengan fluktuasi yang juga masih tinggi gitu Mas di harga minyak dunia, kita menunggu dampak ekonominya mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai tadi 6 bulan seperti kata Mas Dipo. Nah, tapi ketika menunggu 6 bulan ini ternyata harganya naik lagi seperti itu, seperti apa kemudian yang bisa kita harapkan positifnya gitu Mas? Iya, jadi kalau dari harga minyak sendiri saya rasa akan selalu maksimal akan selalu di harga $110 per barel ya, kalau untuk harga minyak. Memang resiko paling besar kita adalah di rupiahnya sendiri, karena kita memang net importer, jadi memang kita setiap membeli minyak itu kita beli dari luar, dan harganya itu naik jadi lebih karena rupiah, yang pelemahan rupiah. Kalau saya bukan melihat karena si harga minyak. Gitu. Jadi ini yang menjadi resiko terbesar itu adalah si pelemahan rupiah itu sendiri. Nah, kalau lihat kita pelemahan rupiah, kita lihat itu trennya mungkin dia pelan-pelan. Kalau kita lihat angkanya misalnya, sekarang kita naik 50 perak, terus turun lagi 100, ya kan kita jadi bermain di 17.800 ke 18.100. Kalau kita tetap beberapa bulan bisa stabil di sini aja, saya rasa ini mengurangi si resiko tadi ya, kenaikan harga BBM itu. Gitu Mas. Jadi kalau rupiahnya melemahnya tidak terlalu jauh, selalu di range ini tadi 17.800 18.100, harapannya Pertamina bisa beli dengan harga yang lebih stabil juga gitu. Karena harga minyak seharusnya tidak melonjak lebih, saya rasa mungkin tidak lebih dari 110 gitu. Yang bisa kita waspadai soal naik turunnya ataupun melamah menguatnya nilai rupiah gitu ya. Tapi Mas Dipo, kita bicara lebih luas lagi seperti itu ya, soal inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Seberapa besar sih sebenarnya dampak penurunan harga yang mungkin kalau kita lihat tidak cukup signifikan ini, tapi jangan dijawab dulu Mas Dipo, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Sedap, Favorisemo, a flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, rich in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mie sedap. Favorit saya, Favorisemo dari Wings Food. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh
for everyone. Halo Wuling. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Mr. Dap, a 40 semua flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, rich in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mr. Dap, favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, kita masih membahas dampak penurunan harga sejumlah BBM non-subsidi yang dimulai hari ini bersama dengan ekonom KOR Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, kita lanjutkan kembali. Mas Dipo, kalau kita bicara lebih luas lagi nih soal inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi, mungkin terlalu luas gitu ya kalau kita bicara penurunan harga sekian dengan dampaknya untuk inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau menurut Mas Dipo sendiri, seperti apa mungkin pengaruhnya? Dampaknya sebesar apa? Ya, untuk inflasi sendiri sebenarnya kalau BBM non-subsidi jadi Pertamax dan Nextlight itu sebenarnya tidak terlalu berdampak. Memang biasanya si BBM subsidi itu yang dampaknya lebih besar. Jadi si Pertalite dan Solar yang 10.000, 6.800 itu yang memiliki dampak tinggi. Tetapi walaupun dampak terhadap inflasi tidak signifikan, kita harus ingat dampak ke orang, ke masyarakat itu signifikan. Gitu. Jadi mungkin ke level makronya tidak terlalu ngaruh, tetapi ke dompet masyarakat kelas menengah itu sangat berpengaruh. Yang pertama, kita tahu kelas menengah itu memang sudah turun terus, hampir 10 juta orang turun kelas dalam 6 tahun terakhir. Lalu yang kedua, jumlah kelas menengah ini sebenarnya sangat sedikit di Indonesia, hanya 16% dari total populasi. Ya kan? Jadi kenaikan tadi ya, yang misalnya kita bandingkan tahun lalu, bedanya sekitar 3.200. Dengan harga baru ini akan tetap sangat berdampak di dompet gitu. Mungkin tidak ada dampak di makro dan inflasi atau PDB, tetapi untuk si kelas menengah ini sangat berdampak. Kenapa? Karena biaya transportasi itu di Indonesia untuk kelas menengah itu biasanya cukup tinggi. Itu antara 10-15% untuk kelas menengah. Ada beberapa case yang mungkin 20% gitu. Jadi kenaikan tersebut itu benar-benar bikin orang rekonsiderasi. Paling nggak sempat ada survei itu saya ingat itu banyak orang consider pindah ke listrik segala ketika si Pertamax naiknya sebesar itu. Jadi mungkin ke ekonomi tidak besar, tetapi ke dompet masyarakat kelas menengah dampaknya sangat sangat berasa. Ke dompet masyarakat yang paling terasa, tapi kemudian dengan dunia usaha misalnya, Mas Dipo, bagaimana pengaruhnya atau sektor mana yang paling diuntungkan sebenarnya dengan penurunan harga-harga BBM non-subsidi yang walaupun tidak terlalu besar ini? Ya, mungkin untuk transportasi sendiri, banyak memang yang menggunakan Pertamax, ya kan? Tetapi memang mayoritas itu tetap menggunakan BBM subsidi ya, kalau untuk truk dan angkutan umum. Jadi yang benefit ya dengan penurunan harga ini menurut saya adalah sebenarnya si produsen-produsen untuk barang-barang si kelas menengah. Karena dengan penurunan harga ini harapannya ada beberapa barang yang tadinya tidak terjangkau, mungkin jadi terjangkau gitu. Jadi dengan gejolak ekonomi saat ini memang kelas menengah kan sangat tertekan. Jadi mereka itu sudah sangat selektif ketika belanja, ya, dan tren itu terlihat ketika Lebaran, setelah Lebaran gitu. Mungkin mereka biasa spending segini, mereka memang kurangi gitu. Jadi harapannya dengan ada keringanan ini sedikit, ada beberapa barang yang mungkin mereka tadi tidak spending, akhirnya jadi spending juga, begitu Mas. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk soal harga kebutuhan bahan pokok misalnya kan terkait dengan biaya distribusi paling tidak akan berkurang gitu ya. Seperti apa kira-kira Mas dampaknya? Iya, itu betul sekali. Jadi ada beberapa barang, jadi tergantung barangnya sih Mas. Tetapi memang untuk mayoritas goods itu tidak menggunakan si Pertamax ini untuk mayoritas. Jadi pasti ada dampaknya, tetapi itu akan biasanya ada waktu Mas, biasanya 3-6 bulan. Oke, baik. Kemudian tapi ini saat ini kan masih terlalu kecil ya, penurunan tersebut masih 300 perak per liter itu, makanya jadi mungkin akan berasa tetapi tidak terlalu besar gitu juga. Jadi kalau saya melihatnya si penurunan ini memang lebih nambah si daya beli masyarakat aja.
Tapi dengan hanya misalnya Pertamax 92 ini turun 300 perak gitu Mas, apakah bisa mendorong paling tidak tadinya yang orang pakai Pertamax terus beralih ke Pertalite, balik lagi ke Pertamax, cukupkah ini dorongannya? Pertanyaan bagus ya. Em, saya rasa kurang ya. Memang harus ada penurunan lagi sih dan harapannya pemerintah benar-benar melihat lagi ya angka ini. Again, kita kalau melihat kapasitas, jadi kalau kita bertanya apakah pemerintah punya kapasitas untuk menurunkan harga, saya rasa ada sebenarnya. Jadi karena si fiskal itu ya, jadi memang angka Juni sangat-sangat baik, angka fiskal Juni sangat baik, artinya memang mereka ada kapasitas untuk mensubsidi lagi ke eh, ke Pertamax ini. Dan saya rasa di ekonomi seperti ini yang sangat tadi ya gonjang-ganjing, rupiah yang melemah, yang harus sangat dijaga pemerintah itu adalah si daya beli masyarakat. Itu menurut saya udah kayak it is a must. Kalau nggak, kita benar-benar terlalu banyak masalah dari sisi ekonominya. Begitu. Jadi memang pemerintah benar-benar harus menaruh prioritas terhadap daya beli masyarakat ini. Oke, daya beli masyarakat yang harus dijaga. Kemudian kalau kita bicara soal strategi pemerintah paling tidak di tengah nilai tukar rupiah yang juga masih ada tantangan, nilai ataupun harga jual minyak dunia yang juga masih bisa kita lihat fluktuatif itu Mas. Apa yang bisa dilakukan pemerintah paling tidak, misalnya kalau kemarin ketika harga minyak turun, kita borong sebanyak-banyaknya dengan harga murah atau seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan sekarang? Ya, jadi saya rasa concern-nya tetap sama ya ketika perang Iran itu dimulai. Jadi pertama adalah masalah kita memang harus increase storage itu sendiri di Indonesia. Jadi jumlah storage untuk minyak karena saat ini memang kapasitasnya cukup terbatas di Indonesia. Jadi memang dari Pertamina misalnya dia bisa beli minyak pun kadang-kadang dia bingung taruh di mana gitu. Jadi memang kita perlu invest lebih di storage. Kedua adalah soal men-secure si cadangan itu sendiri. Saya rasa permainannya sedikit berubah dibandingkan beberapa bulan lalu. Jadi ada panik tetap, tetapi paniknya itu kita udah jalannya beberapa bulan. Jadi pasar itu juga sudah mulai terbiasa. Kalau ketika di awal perang Iran, itu memang betul-betul rebutannya rebutan sekali. Saya dengar cerita misalnya ada kapal kita beli dari Australia, udah mau jalan ke Indonesia, tiba-tiba di tengah jalan dia udah masuk perairan Indonesia, dia belok lagi ke negara lain karena itu saking rebutannya. Dan juga kita tahu di Pertamina sendiri itu ada sedikit masalah soal beli harga di harga spot, ya kan? Jadi kalau di Pertamina kan dia mungkin ada sistem budgeting ya, dan ketika Pertamina ketika itu mereka harus membeli yang sesuai APBN gitu, kan APBN $70 ya kan? Sedangkan harga minyak itu di atas $70. Jadi pas itu Pertamina pun juga ada masalah, dia mau beli dia takut-takut juga. Ya kan karena tidak ada landasan SOP atau hukum yang memperbolehkan mereka. Saya rasa itu juga udah di-fix. Lalu pemerintah juga melakukan yang B50 itu ya menurut saya. Jadi 50-50 untuk industri. Saya rasa jadi benar-benar meningkatkan ketahanan energi kita itu juga tetap penting yang Daloran. Jadi memang intinya kita harus mulai benar-benar fokus terhadap investment tadi ya, dari storage untuk cadangan minyak sendiri, lalu juga B50. Jadi memang kita harus benar-benar pelan-pelan membangun daya tahan kita di sisi energi gitu, agar jadi kalau ada shock-shock semacam ini kita bisa lebih baik, dan kalau bisa malah kita berubah menjadi net eksportir. Kan saat ini Indonesia masih net importir ya kan. Jadi kalau kita lihat kemarin yang beberapa bulan ini misalnya Malaysia dia adalah net exporter, ekonomi dia tumbuhnya luar biasa. Ya kan, jadi dia ringgitnya kuat, again karena dia eksporter, jadi ketika harga minyak, jadi ekonomi pun naik gitu. Di Indonesia, karena sayang sekali karena kita net importer, justru kenaikan harga minyak ini makin bikin fiskal kita bleeding. Itu mimpi kita ya menjadi eksportir, ketika ada tekanan di harga minyak justru kita malah untung, tapi kita masih ya mau gimana ya Mas ya kondisi seperti ini gitu ya. Kita harus menyesuaikan diri bagaimana tekanan dari global ini tidak membuat kita semakin tertekan kembali, tapi yang kita nantikan mungkin kalau menurut Mas Dipo tadi kita turun di 1.500 harusnya di 14.750 ya idealnya Pertamax. Iya, jadi itu benar-benar berasa di masyarakat tuh berasa gitu savingnya. Kalau maksudnya saya rasa kita tetap apresiasi ya penurunan ini. Cuman memang lebih baik kalau bisa lebih agresif lagi turunkannya, ya kan, mendekati harga tahun lalu atau mungkin di tengah-tengah lah tadi ya. Jadi berapa ribu perak, dan buat tukang Gojek atau beberapa pengguna yang pemakai motor itu akan sangat berasa ya saving itu gitu. Jadi saya rasa di kondisi seperti ini tadi ya, inflasi yang cukup tinggi dan rupiah yang melemah, saya rasa everybody needs a bit help ya in this economy, dan pemerintah sebenarnya punya peran yang lebih besar, dan
again, ada kapasitas fiskal untuk melakukan itu. Jadi ini bukannya dibilang tidak ada. Saya rasa itu kurang tepat karena pendapatan pajaknya naik. Ada Gitu. kemampuan Jadi memang itu. ada kemampuan itu. Kita tinggal nantikan gitu, apakah kemudian bisa dimanfaatkan untuk paling tidak menjaga daya beli masyarakat dan dompet kita bisa save tidak hanya Rp300 per liter, tapi kalau bisa ya di Rp1.500 per liter atau mendekati di harga awal. Terima kasih Mas Dipo Satria Ramli, Ekonom Core Indonesia, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Mas Dipo. Terima kasih Mas. Saudara, PT Pertamina Patraniaga kembali menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi per 1 Agustus 2026. Penurunan harga ini mengikuti tren minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Penurunan harga berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan Pertamax Ron 92. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300. Sementara Pertamax kini dijual Rp15.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex dan Dex Lite tercatat tidak mengalami perubahan. Penyesuaian harga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Kami sajikan dalam infografis, saudara, di mana harga BBM ini mulai berlaku hari ini atau 1 Agustus 2026 untuk di wilayah DKI Jakarta. Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter atau turun sekitar Rp1.000 per liter. Sementara Pertamax Green 95 dari harga Rp17.000 per liter turun Rp400 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara Pertamax Ron 92 harganya turun Rp300 dari yang sebelumnya Rp16.250 per liter, kini menjadi Rp15.950 per liter. Di sisi lain, harga yang tidak berubah, saudara, adalah Pertamina Dex yang tetap Rp21.150 per liter dan Dex Lite di Rp19.700 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora bilang, penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari rilis yang diterima redaksi Kompas TV, Kitty menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan memperhatikan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dan saudara, jangan beranjak, Breaking News Kompas TV akan kembali dengan sorotan lainnya usai jeda berikut. TNI Manunggal Membangun Desa hadir di Desa Biu, Kabupaten Pasir. Kodim 0904 Pasir merangkul masyarakat demi mewujudkan mimpi. Pengerjaan jalan di sini kami membuka jalan itu yang paling utama, kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Ikuti indahnya kemanunggalan dan semangat gotong royong TNI bersama rakyat dalam Cerita Militer. Kisah Juang di Bumi Pasir. Sabtu 1 Agustus pukul 3 sore di Kompas TV. Kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Di zaman digital ini, pamer perilaku yang bertentangan dengan norma agama makin merajalela. Bagaimana kita bisa membentengi diri dari tren mengumbar aib yang meresahkan? Kalam Hati. Insya Allah sampai. Allah tutupi aibmu, tapi malah kau umbar belangmu. Minggu 2 Agustus pukul 1 siang, live di Kompas TV. Mendasari saya sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, saya harus bergerak dari sesuatu yang nggak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berharga. Kita mengubah sistem yang konvensional menjadi sistem yang serba digital. Dengan adanya gerbang ini untuk meminimalisir ruang geraknya orang asing yang punya niat jahat. Jalan-jalan, cerita kecil untuk Jakarta Besar. Minggu 2 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kami mencari tahu, mendengarkan lebih